Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan kita cintai bersama Al-Ustaz Afif Abdullah beserta seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhwan, jamaah sekalian, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke dalam bab pertama, ahammiyatu ta'allumil aqidah di kulli muslim. Apa pentingnya belajar akidah bagi kita orang Islam? Yaqulul Imam Ar-Rabbani Mujaddidul Al-Fithani Al-Imam Ahmad As-Sarhandi, seorang imam yang digelari sebagai pembaharu 1000 tahun paruh kedua. Kalau bagi ulama mazhab Hanafi, ya, pembaharu 1000 tahun pertama itu adalah Imam Abu Hanifah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya pembaharu 1000 tahun kedua ya Imam Ahmad As-Sarhandi yang bertorikoh Naqsyabandi. Naqsyabandi adalah nisbat kepada Imam Bahauddin An-Naqsyabandi yang tinggal dan wafat di Bukhara. Tahu Bukhara? Uzbekistan. Nah, di Bukhara itu juga dimakamkan Imam Al-Bukhari yang menulis kitab Sahihul Bukhari. Mudah-mudahan kita dianugerahkan ziarah ke Uzbekistan. Amin ya rabbal alamin. Jangan niat ke sono sekalian bib cari harim orang Uzbek, katanya cakep-cakep. Nah, jangan, itu niatnya udah salah ya. Niat ke sono ziarah ke makam Imam Bukhari dan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Thariqah itu apa bib? Thariqah itu jalan. Maksudnya apa? Thariqah adalah jalan hidup yang di dalamnya terdapat adab dan etika kepada Allah dan kepada makhluk, serta dibekali dengan wirid dan zikir. Kalau tubuh ini butuh makan, kita kasih apa? Nasi. Batin juga butuh makan, makannya namanya baca Quran, wirid, rotib dan zikir. Itulah kira-kira thariqah. Beliau mengatakan begini, walladzi la budda minhu lil insani huwa tashihul aqaidi awalan. Yang wajib untuk dilakukan setiap orang yang beragama Islam memperbaiki dan membenahi akidahnya. Jadi tidak cukup kita sebenarnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, betul, sudah masuk ke dalam mutlakul iman. Ya, kamu orang beriman, betul. Tapi ada alasan kenapa Nabi SAW sampai mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Karena iman itu akan bertambah dan berkurang, salah satunya disebabkan karena tambahnya dan berkurangnya ilmu. Orang semakin tinggi ilmunya, konsekuensi logisnya harusnya imannya tambah tebal. Dan semakin minim ilmu seseorang, semakin tipis pula imannya. Jadi ketika ada seorang mukallaf, maka yang pertama kali wajib untuk dia ketahui adalah imannya kepada Allah. Karena iman ini adalah syarat salamatud dunya wal akhirah. Di dunia selamat, akhirat selamat. Ahli maksiat sejahat apapun, kalau imannya benar masuk surga. Meskipun dikucak dulu di neraka. Nah, bagian dikucaknya itu gak pernah enak. Dikasih minum nanah sama darah, nanah sama darah dijadiin takjil, demen pak. Nah, masalahnya minum nanah sama darah 1000 tahun, udah gitu ngejomblo 1000 tahun, enak. Ngeratapin ahli surga, dulu bebinian di dunia, rupanya di akhirat bininya sama orang lain. Nah, sakit nggak? Sakit.
Makanya kalau kita pengen sama-sama di dunia akhirat, kata Imam Ahmad As-Sarhandi, yang paling awal kudu dibenahin akidah. Sebelum fikih, sebelum fikih. Sebelum tasawuf, akidah kudu benar dulu karena kaitannya sama Allah. Jadi ilmu yang lain itu di bawah dari ilmu akidah ini. Kenapa? Karena ilmu akidah ini asal atau akar. Kita nggak mungkin punya buah, kita nggak mungkin punya ranting dan dahan, punya pohon yang rimbun kalau akarnya nggak ada. Ala muqtada ara'i ahli sunnati wal jamaah as-saibah, tapi kudu sesuai dengan akidah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Sidil Habib Umar, Sidil Habib Ali Al-Jifri, Syekh Ali Jum'ah, Ma'ali Syekh Abdullah bin Bayah, itu guru-guru kita semua. Kalau kita pengen akidahnya benar, ya udah berkiblat ke sono lah, ibaratnya begitu. Karena sepertinya ada upaya untuk memalingkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengikuti akidah Asy'ariyah yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Alladzina hum al-firqatun najiyah, karena mereka kelompok yang selamat. Pasti pada hafal hadis umatku terpecah menjadi 73 golongan. Status hadis ini adalah mahallun niza', tempat para ulama gontok-gontokan argumen. Imam As-Suyuti bilang ini hadisnya mutawatir, nggak bisa ditolak ini hadis ini. Yang satu selamat, sisanya masuk neraka, ini nggak bisa ditolak, kata Imam As-Suyuti. Sebagian ulama akidah kontemporer seperti Syekh Said Faudah mengatakan hadis ini statusnya paling mentok hasan li ghairihi. Jadi hadis dhaif karena banyak jalurnya ditopang dengan faktor-faktor lain, naik derajatnya jadi hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi la yufidul qat'a, nggak bisa menyampaikan kita kepada sebuah keyakinan mutlak, beda sama hadis mutawatir. Next, ngajar di sini harus ada papan tulis, kita sekalian belajar ilmu hadis. Karena untuk belajar ilmu akidah ada minimum requirements dari ilmu hadis yang harus Bapak kuasai. Susah Bib? Nggak susah. Nggak susah ya. Kalau cuma dasar tahu ya pembagian antara hadis mutawatir dengan ahad. Hadis ahad nanti ada hadis aziz, ada hadis gharib, ada hadis masyhur. Hadis mutawatir nanti dibagi lagi namanya hadis sesuai dengan pembagian diterima atau tidaknya. Pembagian sesuai dengan jumlah perawinya yang meriwayatkan, itu nanti kita akan bahas supaya orang awam yang tidak berkecimpung dalam ilmu agama ini juga paham. Jadi kata Nabi begitu, umat saya akan terpecah jadi 73 golongan, fintani wa sab'ina finnar wa wahidah fil jannah, yang 72 masuk neraka, yang satu selamat. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang tetap berada di thariqah jalan saya dan jalan para sahabat. 73 ini Bib, apakah angka pasti? Kalau ngerujuk kepada orang dulu seperti Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, iya 72. Tapi kalau kita runut sendiri, ngikutin dengan pembagian ulama-ulama yang lain, nggak mungkin cuma 72. Wong Syiah saja itu terbagi lebih jadi 12. Orang Mu'tazilah saja terbagi jadi sekian puluh. Orang Mujassimah saja punya pembagian yang lain. Belum lagi Qadariyah, belum lagi Jabariyah, belum lagi Murji'ah, ya. Jadi pembagian itu bukanlah standar baku yang pasti, akan tetapi biasanya orang Arab menggunakan angka 70 untuk mengatakan banyak. Jadi seolah Nabi ingin mengatakan banyak umatku ini yang sesat masuk neraka. Kelompoknya itu banyak. Kalau zaman sekarang ada Sunda Wiwitan, ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, terus dan lain seterusnya. Mohon maaf saya sampaikan saja. Ada yang mulai berani mengafirkan orang tua Nabi SAW, padahal orang tuanya belum tentu masuk surga. Ada yang mulai berani melaknat Siti Aisyah, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina Utsman, melaknat Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mulai berani menginjak-injak daripada kehormatan Al-Quran, mengatasnamakan pemahaman Islam. Yang seperti itu harus kita bendung pemikirannya dan kita lawan dengan cara yang baik. Ya.
Kemudian wa ityanul a'mali shalihah tsaniyan bimujabil ahkamil fiqhiyah. Oke, akidah sudah benar. Kitab standar akidah itu apa, Bib? Antum kalau akidah paling dasar yang bisa dijadiin wirid, akidahnya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Itu akidah paling dasar yang kalau antum baca, insya Allah akidah antum selamat. Karena insya Allah di dalam konten yang gak sampai 2 lembar itu mencakup semua pernyataan-pernyataan keselamatan akidah seseorang. Itu paling dasar, harus diwiridkan. Biasanya bacanya habis baca Rotibul Haddad, Rotib Atos, Rotib Haddad, Rotib Idrus, baru akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Kalau pengen nambah wirid sakron silahkan, mau nambah jadi wirdul kabirnya Syekh Abu Bakar bin Salim, monggo. Nah, wirdul kabir Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kata Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, punya keistimewaan luar biasa. Punya keistimewaan luar biasa karena di dalamnya wirid-wiridnya nyakup. Saya baca tuh ada penggalan dari semua rotib pasti, ada penggalan dari Hizib Nawawi, ada penggalan dari Hizbul Bahar Imam Abul Hasan Asyadzili, semuanya dirangkum dalam wirdul kabirnya, al-wirdul kabirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bisa dibeli di mana, Bib? Tokopedia. Nah, di situ antum bisa beli situ, ya. Fa in sa'ada dzalika taufiqul ilahi ba'da ta'allumi ahkamil faraid was sunan wal wajibat wal mustahabbat wal halal wal haram. Kalau ternyata kedua itu bisa antum kuasai, akidahnya benar, fikihnya benar, tahu hukumnya mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang mustahab, mana yang halal, mana yang haram, mana yang samar. Ya, jadi ada kesamaran di dalam masalah fikih. Nah, syubhat di dalam masalah fikih ini dibagi 3. Ada yang disebut dengan syubhatul mahal, ada namanya syubhatul madhab, ada yang namanya syubhatul fard. Syubhatul fard artinya syubhat yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Misal kita pergi ke Indomaret, maaf sebut merek ya, kalau di Padang nggak ada lagi Indomaret, UMKM-nya jalan. Padang itu nggak ada namanya Indomaret, Alfamart tuh nggak ada ya, mereka bikin sendiri. Kita pergilah ke warung, kemudian kita lihat ada yang jualan air minum. Di air minum itu tidak ada logo MUI. Nah, kalau kita mengatakan, wah saya ragu nih karena nggak ada logo MUI, itu boleh-boleh saja. Tapi kita tidak boleh melarang orang untuk minum dari situ. Kenapa? Karena kita tinggal di negara mayoritas Muslim. Contoh paling sederhana, belanja ke tukang sayur, itu tempe yang dijual ada logo MUI-nya nggak? Nasi Padang ada logo MUI-nya nggak? Nah, tapi kalau memang antum pengen hati-hati yang seperti itu ya monggo, nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Syubhat yang kedua dalam masalah fikih ini disebut syubhatul mahal, syubhat yang kaitannya sama tempat. Saya punya anak perempuan, saya susui kepada salah seorang di Tebet Barat ini. Sampai 5 kali kenyang susuan, maka haram bagi saya untuk menikahkan putri saya tersebut dengan orang dari Tebet Barat. Saking hatinya. Lain lagi kalau misalkan kita bicara Tebet secara keseluruhan. Atau kita bicara tentang Jakarta Selatan secara keseluruhan, maka syubhat itu pun hilang. Yang ketiga disebut sebagai syubhatul madhab. Syubhat karena ada persinggungan madhab. Seperti kalau kita lagi tawaf, yang sudah kita bahas minggu kemarin, tiba-tiba kita disentuh perempuan. Kalau pengen pakai Syafi'i lebih hati-hati silakan. Kalaupun tidak mau pakai Hanafi juga silakan. Atau kita pengen pakai qaul yang memang tidak dipilih di dalam mazhab Imam Syafi'i juga silahkan. Itu syubhat. Artinya kita harus tahu perkara yang syubhat. Tahu yang wajib, tahu sunnah, tahu mubah, tahu makruh, tahu haram, tahu syubhat. Oh, ilmu itu luas, betul. Ya. Maka wajib bagi setiap masjid ya membuat kajian yang terstruktur. Oh, ngaji akidahnya ada, ngaji fikihnya ada, ngaji tasawufnya ada. Husuli hadainil janahain al-i'tiqadi wal amali. Ketika antum punya sayap akidah sudah benar, sayap fikihnya sudah benar, yumkinu at-tayran nahwa alamil haqiqah. Antum bisa terbang menuju alamul haqiqah. Apa itu alam haqiqah? Alamul ihsan. Di mana konektivitas antum dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai tahapan yang tinggi. Jadi sebenarnya ada alam yang bukan alam zahir seperti ini. Ada alam yang di belakang semua ini.
Alam yang hanya bisa digapai oleh orang-orang yang batinnya suci. Alamul arwah. Kalau kita tidur mata merem kan, tapi kita bisa ngelihat banyak hal. Bisa ngelihat siapa? Nabi Muhammad SAW di alam arwah. Bisa ngelihat Makkah dan Madinah di alam arwah, padahal mata kita terpejam. Nah, semakin suci ruh seseorang, dirinya akan diberikan penglihatan yang sangat luar biasa. Itu namanya alamul arwah. Dan ketika seseorang sudah melihat daerah-daerah seperti itu yang di luar daripada kemampuan manusia biasa, karena Allah memberikan keberkahan kepada hidup dan matanya itu, maka akan terbawa di dalam sanubarinya satu hikmah yang luar biasa yang ketika dia berjalan membuat orang mencintainya. Meskipun dia tidak pernah kelihatan di Instagram, di medsos dan lain sebagainya. Thayyib. Wa qala Sayyidul Imam Al-Ghazali, berkata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini pentingnya kita belajar ilmu akidah. Ternyata ada orang soleh matinya su'ul khotimah. Sedekahnya banyak, puasanya jalan, tapi matinya su'ul khotimah. Kenapa? Imam Ghazali kasih tahu. Fa in qulta, kalau kamu bertanya, fama sababul ladzi yufdi ila su'il khotimah? Apa Imam sebabnya orang bisa mati su'ul khotimah? Fa'alam anna asbaba hadhil umur la yumkinu ihsa'uha ala tafsir. Beliau bilang gini, urusan sebab orang mati su'ul khotimah ini nggak bisa diukur, nggak bisa ditulis pakai tabel, nggak bisa ditulis kemudian diperinci, itu nggak bisa. Lakin yumkinu al-isyaratu ila majami'iha. Tapi kata Imam Ghazali, saya bisa nih kasih tunjuk secara global sebab orang matinya jelek. Su'ul khotimah itu apa, Bib? Husnul khotimah itu apa? Yang dimaksud husnul khotimah, ruh kita dicabut. Dicabutnya dengan nyaman, dicabutnya dengan aman, dibungkus pakai kain kafan dari surga, dianterin ke iliyin. Kalau su'ul khotimah yang jemput serem, yang dipakai ngebungkus kain busuk, dibawa ke sijin, 7 lapis bumi, paling bawah itu ada lubang namanya sijin. Nah, rohnya orang-orang jahat dimasukin ke situ. Itu su'ul khotimah namanya. Na'udzubillah. Beliau melanjutkan, ammal khotmu ala syaki wal juhud. Kalau ada orang mati dalam keadaan meragukan Allah atau mengingkari Allah, fayanhasiru sababuhu fi syai'aini. Ada 2 sebab, 2 faktor. Ahaduhuma, yang pertama, yutasawwaru ma'a tamamil wara' wa zuhdi. Ada orang yang wara' dan zuhud. Bapak tahu wara'? Wara' itu dia tidak mau perkara syubhat. Di Masjid Al-Ikhwan ini menyediakan takjil. Takjilnya serenteng. Orang yang wara' dia tidak akan ngambil itu takjil sampai ada perintah ataupun ada konfirmasi kalau takjil itu buat dia. Kalau kita kan lain. Yang penting kita ada di depan meja, apa yang ada di depan kita berarti punya, kita belum waro itu. Kalau orang waro itu tanya dulu. Mohon maaf panitia, ini untuk saya? Benar untuk saya? Punya siapa ini? Nggak ada yang punya untuk saya. Nah, itu orang waro seperti itu. Kalau kita kan main embat aja. Ya kan? Misalkan ada minuman, wah di masjid ada galon aqua, kita mah kagak pakai izin ya, langsung sikat. Nah, kalau orang warok nggak model begitu, apalagi nyikat istri orang, ya. Ini kadang-kadang pengennya modelnya begitu, ya. Nah kemudian yang kedua wazuhdi, zuhud, orang yang kelihatannya nggak kepengenan dunia, wah, masya Allah ya, ibadahnya bagus ya. Watamami sholah fil amal, sempurna amal solehnya, tapi matinya jelek. Ini yang bilang Imam Ghazali, bukan saya. Oh, kalau orang yang soleh fisik lahirnya bisa mati jelek, gimana yang kagak mau sholat? Gimana yang gak mau puasa? Tambah parah lagi. Fa inna akibatahu mukhtiratun jiddan. Ini urusannya kalau sudah akhir hayat bahaya, kata Imam Al-Ghazali. Kal muftadi' zahid, ahli bid'ah tapi zuhud. Bid'ah itu apa? Bid'ah tariqatun mukhtara'atun fid din. Satu cara beragama yang dibuat-buat di dalam agama, mukhalifatun lil Qur'ani wa sunnah wal ijma' wal athar, yang menentang daripada Quran, yang menentang daripada sunnah, yang menentang dari konsensus ulama,
dan yang menentang daripada athar ataupun amalan orang soleh. Itu definisi bid'ah. Nah sekarang masalahnya yang nggak bid'ah dibid'ahkan. Kenapa? Karena belum mentahkik ataupun memverifikasi makna bid'ah yang sebenarnya. Tapi kan hadisnya jelas, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Biasa andalannya itu aja. Kenapa? Kullu bid'atin dolalah, oh sesat. Wa kullu dolalatin finnar, sesat. Enggak begitu. Lafaz kullu ini artinya enggak mesti semua. Karena penggunaan lafaz kullu di dalam bahasa Arab, penggunaan lafaz kullu di dalam bahasa manapun yang artinya terkadang kita gunakan seluruh, di dalam Al-Quran dan Sunnah ternyata maknanya bukan seluruh saja, tapi bisa sebagian. Saya kasih contoh sederhana pakai bahasa Indonesia. Semua orang tahu Ustadz Abdul Somad. Ini maknanya semua secara mutlak atau sebagian? Sebagian karena George Bush nggak tahu UAS. Semua orang tahu Persija juara. Benar nggak? Orang Papua belum tentu tahu orang Persija habis juara. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalau kita buka Al-Qamus Al-Muhit, kemudian kita buka Maqayisul Lughah, kemudian kita buka Mu'jam, Mufahros dan lain sebagainya, maka diberikan pernyataan maudhi'ul kul al-ihatatu bi jami'il ajza wa qad jaa bi ma'na ba'din. Namanya lafaz kullu di dalam bahasa Arab memang secara global digunakan untuk mendefinisikan seluruh tanpa pengecualian. Tapi terkadang kullu bisa juga artinya sebagian. Contoh, kita ambil Al-Quran. Yang paling gampang, kita ambil surat Al-Kahfi 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kata Nabi Khadir atau Nabi Khidir alaihissalam, Musa, kalau perahu yang saya lobangin itu dia adalah perahu yang dimiliki oleh nelayan miskin, maka saya ingin bikin cacat, saya kasih lobang karena nanti di seberang ada raja zolim yang merampas seluruh kapal. Saya mau tanya, yang dirampas seluruh kapal atau sebagian? Sebagian. Al-Quran menggunakan lafaz kullu untuk mendefinisikan sebagian. Kenapa kok buru-buru mengatakan kullu bid'atin dolalah semua? Hadis Bukhari. Inna hadhil habbata sauda shifaun min kulidda. Sesungguhnya jintan hitam ini obat bagi segala penyakit. Kira-kira orang kantong kempes sama kantong kering bisa nggak disembuhin pakai habbatus sauda? Nggak bisa. Orang yang matanya buta suruh minum habbatus sauda bisa sembuh? Nggak bisa. Orang yang kena kanker minum habbatus sauda bisa sembuh? Enggak bisa. Apakah Nabi bohong? Nabi enggak bohong. Kita yang enggak paham. Lafaz kullu maknanya sebagian. Habbatus sauda bisa dipakai menyembuhkan sebagian penyakit. Itu maknanya. Terus lari lagi nanti. Oh ya sudah, kalau begitu pembagian bid'ah memang dilakukan oleh Nabi. Kata dia begitu. Kalau kita tanya mana hadisnya enggak tahu. Gimana cara kamu membagi bid'ah? Bid'ah urusan agama dan urusan dunia. Kita tanya mana dalilnya? Nggak bisa kasih. Berarti membagi bid'ah jadi urusan dunia dan urusan akhirat, urusan dunia dan urusan agama itu juga bid'ah. Tapi nggak apa-apa. Kita ikutin aja alur mainnya, itu kita ikutin. Misalkan kita iakan, oke, berarti ada pembagian. Ya, bid'ah itu dibagi, meskipun Nabi nggak pernah bagi, tapi kamu bagi-bagi sendiri. Sudah, nggak apa-apa. Definisi bid'ah itu apa? Ibadah yang dilakukan tapi tidak diajarkan oleh Rasul. Jadi semua harus bersumber dari Rasul di dalam masalah ibadah. Lalu kita tanya, yakin? Yakin? Berarti kamu sama saya sepakat ya, pokoknya ibadah apapun yang dibuat oleh siapapun orangnya, selama tidak sesuai dan tidak dilakukan oleh Nabi, maka dia adalah seorang mubtadi ahli bid'ah. Iya, sepakat. Lalu kita datangkan hadis-hadis yang menceritakan tentang ibadah para sahabat yang gak pernah diajari Nabi. Contoh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh. Itu Nabi gak pernah ngajarin. Yang bikin siapa? Khubayb bin Adi. Hadisnya sahih di Sahihul Bukhari.
Jadi sebelum dibunuh Khubayb itu sholat 2 rakaat. Dan di akhir riwayat dikatakan Khubayb adalah orang pertama yang membuat sanna fil Islam, membuat di dalam agama ini sholat 2 rakaat sebelum dibunuh sebagai bukti kesabaran. Berarti Khubayb ahli bid'ah? Enggak. Kalau ahli bid'ah pasti dicerca di situ. 2, sholat sunnah wudu. Bilal, sami'tu khosyatan 'alaika qabli fil jannah. Saya dengar suara sendal kamu di surga sebelum saya masuk surga tadi malam. Karena Nabi bolak-balik surga itu bisa, arwah bisa. Saya dengar kok semalam itu suara sendal kamu di surga. Apa yang kamu bikin? Saya tidaklah berwudu ya Rasul, melainkan saya sholat 2 rakaat. Itu Nabi tidak ajarkan. Apakah Bilal bin Rabah ahli bid'ah? Baca kulhu sebelum baca surat. Di Masjid Kuba ada seorang imam yang kalau dia ngimami, rokaat pertama baca kulhu baru baca surat yang lain. Rokaat kedua baca kulhu lagi, baca surat yang lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Sama para sahabat diprotes. Imma an taqra'aha au tada'aha wa taqra' bi suratin ukhra. Ente pilih. Kalau mau baca ya sudah baca kulhu saja. Kalau enggak baca surat yang lain, enggak usah dicampur. Nabi datang. Lalu para sahabat ngadu, ya Rasul kami ribet nih, masalahnya suara dia paling bagus. Kami gak suka diimamin orang selain orang ini, tapi orang ini punya kebiasaan agak aneh. Ada kebiasaannya yang agak aneh, kami gak lazim. Baca kulhu baru baca surat yang lain. Kalau dalam ilmu tajwid itu tankis, bukan sankis. Sankis itu jeruk. Tankis itu baca kulhu, abis itu baru baca alam nasroh, kebalik gitu loh. Dan itu khilaful aula, gak bagus baca Quran begitu. Ditanya sama Rasul, Rasul nanya, lima fa'alta dzalika, kenapa kamu bikin? Lihat loh, Nabi itu nanya dulu, bukan memvonis. Maka tolong tanya kepada kami, kenapa kamu maulidan? Tolong tanya kepada kami, kenapa kamu haulan? Tolong tanya kepada kami, kenapa kamu yasinan? Tolong tanya kepada kami, kenapa kamu bikin kendurian? Tolong tanyakan kepada kami kenapa kamu bikin hataman, tanya. Jangan memvonis, Nabi gak memvonis, Nabi tanya dulu kamu kenapa bikin gitu. Ini Nabi yang tanya. Zaman sekarang orang sudah ngalahin Nabi. Nabi yang tanya. Orang itu jawabnya sederhana. Inni uhibbuha, saya cinta kulhu. Terus kata Nabi apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada kulhu memasukkanmu ke dalam surga. Ahli bid'ah, iya, tapi bid'ah yang baik. Orang lagi i'tidal Nabi, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada sahabat baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sama Nabi ditanya siapa tadi yang sempat takut dia. Terus kata Nabi, ra'aitu salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat 30 malaikat rebutan nulis. Nabi gak pernah ngajarin. Itu sahabat bikin sesuatu di dalam ibadah, di dalam sholat. Tapi kenapa tidak dihukumi sebagai ahli bid'ah? Gampang. Tidak merubah dan melanggar rukun, tidak merubah dan melanggar syarat, tidak merubah dan melanggar sebab, tidak merubah daripada mawani ataupun penghalang. Contoh, Nabi pernah gak baca kulhu rokaat pertama, rokaat keduanya baca al-infitor? Enggak pernah. Kalau ada orang bikin begitu, apakah dia dikatakan ahli bid'ah? Ya enggak gitu caranya. Karena kita tidak bicara dalam tatanan rukun, kita tidak bicara dalam tatanan sebab, kita tidak bicara di dalam tatanan mawani', kita tidak bicara di dalam tatanan asbab. Ini domainnya ulama usul fikih. Orang baru ngaji kemarin sore gampang ngebid'ahin. Bahkan ada ustadznya bilang, saya sampaikan saja terus terang, hebat kajian kami karena orang ikut 2 jam kajian kami tahu bid'ah. Ajib. Ngaji sama siapa model begitu? Udah bisa ngafirin orang, udah bisa masukin orang ke neraka, cukup 2 jam. Ajib. Makanya banyak yang ikut kan? Kenapa? Tergiur dengan iming-iming bisa menghukumi orang. Nggak seperti itu cara beragama itu. Orang belajar ilmu agama susahnya luar biasa.
Kita mau ngafirin orang seenak itu. Nauzubillah min dzalik. Biasanya kalau udah kita sampaikan dalil itu mereka akan ngomong apa? Oh, wajar itu sahabat. Nah kan? Katanya tadi semua bid'ah sesat. Akhirnya dibagi lagi. Setelah dibagi, konsepnya mengatakan bahwa hanya Rasul yang boleh bikin, kita kasih hadis-hadis sahih sahabat bikin ibadah. Alasannya apa? Oh, wajar itu sahabat. Ya udah, kita keluarkan hadis-hadis di mana sahabat bikin ibadah ditegur dan disalahin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi lagi khotib, ada orang namanya Abu Israil. Di tengah-tengah berdiri begini. Orang lagi pada dengerin khutbah, dia berdiri. Selesai, Nabi tanya, itu siapa? Huwa Abu Israil nadharo alla yajlis wa alla yaqud wa yakum wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Dia bernazar, satu enggak mau duduk. Dia bernazar akan berdiri, dia bernazar tidak akan berteduh, dia bernazar akan panas-panasan, dia bernazar enggak akan ngomong, dia bernazar akan puasa. Kata Nabi apa? Suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia nanti bicara, suruh dia sempurnakan puasanya. Rupanya sisa nazar ditolak kecuali puasa. Ini ibadah. Sampai ke telinga Nabi ada sahabat yang sholat nggak mau tidur, yang puasa nggak mau buka, yang nggak mau nikah. Ma balu aqwam yaf'aluna kadza wa kadza wa ana asum wa uftir wa usolli wa anam wa ta'zawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu orang kenapa ya pada lebay, kata Nabi gitu. Aku ini yang paling bertakwa, aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku nikah dengan wanita-wanita. Siapa yang benci kepada sunnahku bukan termasuk dari golonganku. Ini sahabat disalahin sama Nabi. Dulu sahabat itu ada yang mau tabatul, tahu tabatul? Ini karena laki semua ya. Jadi biji, tahu biji? Ya, bukan kacang mete ya. Ini biji cowok nih ya. Diikat pakai karet. Siapa mau? Anda sediain karetnya. Disediain lagi. Diiketin pakai karet. Ya. Sampai nggak punya nafsu lagi. Dihalangin. Akhirnya Nabi ngomong, Innallaha abdalar rahbaniyah bil hanifiyati samhah. Allah itu sudah mengganti namanya model-model begitu nyiksa diri dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Terus ganti lagi, kita udah pepet, nanti ganti lagi konsepnya. Gimana konsepnya, Bib? Oh, wajar, itu Nabi masih hidup. Nah, itu kan ganti lagi kan. Berapa kali loncat itu? Ya udah, benar ya. Ini terakhir ya. Iya terakhir. Ya udah. Kita kasih hadis di mana sahabat bikin bid'ah setelah Nabi meninggal. Contoh pengumpulan Al-Qur'an. Hadis Sahih Bukhari. Sayyidina Umar ngelihat tuh perang Yamamah. Tahu perang Yamamah? Perang antara pasukan Sayyidina Abu Bakar melawan Rahmanul Yamamah. Siapa? Musailamah Al-Kadzab itu. Jadi orang yang ngaku Nabi diperangin. Hufaz banyak yang meninggal. Sayyidina Umar cerdas datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ini kayaknya kalau kita terusin perang model begini, yang ngapalin Quran pada mati. Kalau udah model begitu, Quran akan lenyap. Mendingan kita kumpulin Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar langsung ngomong, kaifa tasna'u wa taf'alu syai'an lam yasna' wa lam yaf'aluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ente hati-hati, itu bid'ah. Sayyidina Abu Bakar pertama ngomong begitu. Terus kata Sayyidina Umar jawabnya santai. Wallahi innahu la khair. Demi Allah itu baik. Sayyidina Umar tuh tingginya 2,8 meter, Pak. Kata Syekh Ali Jum'ah. Segitu tingginya mungkin, 2,8 meter. Kalau songong kayak orang Tebet Barat kan diinjak aja tuh Sayyidina Abu Bakar ya. Bek, gitu, selesai. Tapi Sayyidina Umar tahu gitu. Mengatakan demi Allah itu baik. Sampai 3 kali akhirnya di ACC. Biasanya sebagian orang akan ngeles, oh Quran itu pengumpulannya bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum dikumpulkan, meskipun bisa dikumpulkan, tapi belum dikumpulkan sebab wahyu belum sempurna. Enggak begitu. Alasan Al-Quran itu dikumpulkan, tekstual di dalam hadis itu, sebab para hufaz mati. Ilat yang mansusoh enggak mungkin dikalahkan dengan ilat yang mustambatoh. Sebab hukum yang udah secara tekstual ditulis nggak mungkin dikalahkan sebab hukum yang dibuat oleh akal pikiran sendiri. Itu usul fikih begitu.
Terus Sayyidina Utsman bin Affan azan Jumat 4 kali. Kalau di Indonesia azan Jumat 4 kali udah disambitin, azan Jumat 2 kali aja dibilang ahli bid'ah. Sayyidina Utsman 4 kali azan di pasar Ukas itu. Bid'ah juga. Sayyidina Abdullah ibnu Umar kalau Idul Adha masuk ke pasar-pasar kerjanya takbiran. Waktu Idul Adha Sayyidina Umar ibnu Khattab naik ke atas menara masjid di kota Mina sampai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, hatta tazzat Mina. Mina itu sampai bergoncang karena kencangnya takbirnya Umar itu. Itu bid'ah juga. Ketika kita kasih hadis ini, hadis itu, maka mereka akan bilang, oh wajar itu sahabat Nabi. Berapa kali loncat konsep itu? Wajar itu sahabat Nabi. Maka kita kasih lagi bukti bahwasannya ulama mereka bikin bid'ah. Antum kalau sholat tarawih di Masjidil Haram, sholat tarawih di Masjid Nabawi, 10 hari terakhir akan ada doaku kunut. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berjihad di jalanmu di Palestina. Nabi pernah doa begitu? Tidak. Berarti bid'ah enggak menurut standar mereka? Bid'ah. Tapi kenapa enggak dibid'ahin? Karena ulama gue yang bikin. Kalau ulama lu yang bikin bid'ah, ulama gue yang bikin kagak. Sepahit-pahitnya kita ngomong, ini kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi ada orang soleh luar biasa. Jadi kesolehan fisik itu belum menjamin kita selamat. Sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya jalan, tapi punya keyakinan yang menyimpang, gak selamat. Kira-kira selamat gak orang yang meyakini Allah 7 jengkal? Gak selamat. Tuhan itu 7 jengkal misalkan. Atau misalkan meyakini Tuhan itu seorang pemuda, atau Tuhan itu punya anak. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, selamat nggak? Nggak selamat. Gara-gara apa? Akidahnya sesat. Itu kata Imam Al-Ghazali. Walastu ani madhaban fa'aqulu innahu bid'ah. Saya tidak membicarakan sebuah mazhab khusus bahwasanya itu adalah sebuah kebid'ahan. Fa inna bayana dzalika yatulul qaul fih, karena penjelasan itu sangat panjang sekali. Wallahu a'la wa a'lam. Saya akan buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya, insyaallah akan saya jawab. Kalau enggak ada, saya akan lanjutkan. Pak, ada yang mau tanya? Soal bid'ah kah? Soal akidah kah? Segini banyak orang enggak ada yang mau tanya? Masya Allah. Baik, kita lanjutin ya. Yang dimaksud bid'ah oleh Imam Al-Ghazali ayataqidar rajulu fi dzatillahi wa sifatihi wa af'alihi khilafal haq. Orang meyakini bahwasanya zat Allah, sifatnya, af'alnya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah. Contohnya, kalau ada orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk begini. Bib, gimana memahami innallaha alal arsy istawa? Allah itu beristiwa atas arsy. Anies Baswedan di atas Pak RT, apa maksudnya? Pak Jokowi di atas Anies Baswedan. Itu menunjukkan posisi fisik atau kedudukan, Pak? Ya sudah, ketika Al-Quran mengatakan tsummastawa 'alal arsy, ketika hadis jariyah dibawa fis sama dan lain seterusnya, maka maksudnya membicarakan kedudukan bukan tempat. Kalau tempat itu yang bicarakan biasa kurir ojek online. Sesuatu yang bisa kita tunjuk itu makhluk namanya. Tapi Bib, kenapa kok kita nunjuk ke atas? Oh, kalau nunjuk ke atas itu boleh. Kenapa? Indikator kemuliaan. Kalau kita nunjuk ke bawah, kata sebagian ulama aswaja, kafir kita. Misalnya Allah gitu, ini kafir. Karena menunjukkan daripada Nah, kalau ada orang ngotot gitu, bahwasanya Allah ada di atas, Allah tempatnya ada di atas, berarti orang yang sholat di Monas itu pahalanya lebih tinggi daripada orang yang sholat di Masjid Al-Ikhwan. Kenapa? Karena tempatnya lebih tinggi. Berarti kita pindah aja ke lantai 2.
Kalau cara pemahamannya begitu, kita bikin aja masjid di gunung. Enggak begitu caranya. Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan oleh ikan paus berada di dalam ribuan meter di bawah permukaan laut. Enggak mungkin kalah dengan Fir'aun yang ada di atas piramid. Enggak mungkin kalah dengan Haman yang ada di atas piramid. Karena kedekatan itu enggak ada kaitannya dengan altitude dan longitude. Kedekatan kita kepada Tuhan itu enggak ada kaitannya dengan posisi di mana dataran tinggi atau dataran rendah. Ini kok jadi seperti ada keinginan untuk memfisikan Tuhan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Allah eksis tanpa segala sesuatu apapun. Artinya apa? Sebelum ada tempat, sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Pernah ada ibu-ibu dokter ngaji sama saya, abis itu gak mau ngaji lagi. Ustadz, saya gak terima. Kenapa? Karena Tuhan itu harus ada tempatnya. Saya diajarin oleh ustadz-ustadz saya begitu. Namanya Tuhan, segala sesuatu yang ada itu harus punya tempat. Terus saya kasih hadis tadi, Allah ada sebelum segala sesuatu apapun. Ibu, saya tanya, duluan Allah apa tempat? Lalu ibu itu jawab, duluan Allah. Terus sebelum ada tempat, Allah di mana? Ibaratnya begini Bapak, ketika zat itu sudah mengalami tingkatan paling sempurna dan dia memutuskan untuk berpindah kepada ketidaksempurnaan, berarti bukan Tuhan. Itu ibaratnya pindah dari rumah mewah ke kos-kosan. Tuhan tidak mungkin berubah. Nah, ini sederhananya seperti itu. Kalau di dalam rincian dalil nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ada yang mau tanya Pak? Silakan. Kalau nggak ada, kita baca suratul Fatihah untuk wakif dari masjid ini. Siapapun yang ngajar di sini, siapapun yang tinggal. Silakan Pak. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf, katanya kan masalah bid'ah ya Bib ya. Katanya orang yasinan, orang tahlilan itu bid'ah Bib. Saya sebagai awam nih, takut nggak berani. Waktu itu pernah ada ikut, cuman kebetulan nggak ada yang ngomong sama saya. Itu nggak ada, itu nggak diajarin Rasul. Cuman saya bilang, saya pernah nanya dalilnya apa. Cuman orang itu kan belum nggak bilang apa-apa. Saya cuma bilang, ente ngaji 5 lembar, kok neranginya 15 lembar. Saya bilang begitu. Maksudnya kalau memang saya salah, kasih tahu alasannya kenapa salah. Karena apa yang saya lakukan ini sudah berjalan bertahun-tahun dengan ulama-ulama atau guru ngaji saya. Seperti itu, mohon penjelasannya Bib. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, konsep yang harus kita pegang adalah menghadiahkan sesuatu kepada mayit. Kalau mayit itu meninggal, dia punya utang puasa, keluarganya puasa, walinya puasa, bukan anak. Ya macam-macam kan. Artinya nyampe nggak pahalanya? Pahala puasa nyampe nggak? Sampai. Kalau nggak sampai, nggak mungkin disuruh begitu. Ada orang belum haji, anaknya pengen mengganti haji orang yang sudah meninggal. Sampai nggak? Sampai. Suaminya sampai nggak? Sampai. Padahal bukan anaknya. Oke, sampai. Terus ada orang-orang kaya di zaman Nabi, dia sedekah. Orang miskinnya protes. Saya ini kalah sama orang kaya. Mereka sholat, mereka puasa plus sedekah. Nabi ajarin, di setiap tasbihmu ada sedekah, di setiap takbirmu ada sedekah, di setiap tahmidmu ada sedekah, di setiap tahlilmu ada sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kita hadiahkan. Sampai enggak? Insya Allah sampai. Kalau amal soleh sampai, termasuk baca Al-Quran, amal soleh enggak? Sebaik-baik amal soleh baca Quran, kita hadiahin. Kenapa Yasin? Karena Yasin isinya inti dari kematian manusia. Ahwalul amwat, gimana orang itu mati, gimana orang itu dikubur. Jadi ketika yang membaca itu mentadaburi surat Yasin, dirinya akan semakin bertambah yakin bahwa dirinya juga akan mati. Hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam
Mu'jam beliau. Jadi ketika ada mayat meninggal, ada mayat, kata Nabi, asri'u bidafnihi, cepat dikuburin, waqra'u fi ingda ra'sihi bi fatihatil kitab wa ingda rijlaihi bi khatimati suratil baqarah. Baca di kepalanya Al-Fatihah, baca di bagian kaki akhir surat Al-Baqarah. Fatihah emaknya Quran, emaknya boleh dibaca, anaknya juga boleh. Baca Yasin. Makanya kita diajarin baca doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa astaghfarna wa sholaina dan lain seterusnya. Ya Allah, sampaikan bacaan ini kepada orang yang sudah meninggal. Kalau dia bilang nggak sampai, ya udah lu mati dulu, ntar gue bacain. Kalau misalkan nggak sampai, balik lagi kan gitu. Nah, disinilah kita hendaknya bijaksana. Jadi mahallul khilaf di kalangan para ulama bukan boleh enggaknya, tapi sampai tidaknya. Bib, katanya itu kebiasaan orang Hindu. Bohong. Itu pembohong yang ngomong begitu. Karena nggak ada di kitab Hindu acara-acara begitu. 40, 70, 100 hari, 1000 hari. Nggak ada di dalam kitab Hindu. Tapi kembalinya adalah kepada athar-athar dari kalangan para tabi'in yang melakukan aktivitas tersebut. Dan yasinan, baca yasin, tahlil dan lain sebagainya sudah dilakukan orang-orang Mekah. Lah orang Mekah kapan belajar agama Hindunya? Nah, ya. Jadi jangan gampang. Terus Bib, kenapa kok misalkan ada orang datang ke rumah yasinan kita harus bikinin makan minum? Ya untuk menghormati tamu. Nah, disinilah ada letak kesalahan bahwasanya yasinan dan tahlilan itu wajib. Itu juga nggak benar. Jangan sampai memberatkan dari keluarga. Nah, kita sebagai tetangga, tahu tetangga kita nggak mampu, kita sumbangan. Masjid sebagai sentra daripada perputaran dana umat harusnya juga bisa berperan di situ. Jadi jangan sampai ujungnya ngutang, ya. Nah, saya kira begitu. Jelas ya Pak. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong gitu, biarin aja, nggak apa-apa. Baik, ada lagi Pak? Insyaallah ya. Baik, semoga Allah SWT mengampuni dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan Allah SWT berikan kita keturunan yang soleh dan solehah, berakidah ahlu sunnah wal jamaah, dan kita selamat dunia akhirat, sentosa dunia akhirat, rizkinya dimudahkan oleh Allah SWT, dan kita mati husnul khatimah, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, ala hadhihi niya wa ala kulli niyatin soleh, ila hadratin Nabi Muhammad SAW, wa ala Syekh Habib Bakar bin Salim wa jami' sadatina Ali Abi Ali wa Syadili wa Rifai wa Dasuki wal Badawi wa jami' sadatina as-sufi al-muhaqqiqin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak. Emang ngaji akidah ini rada berat, tapi antum menggugurkan daripada kewajiban orang lain yang gak belajar ilmu ini. Jadi saya berharap lain kali kalau datang ke sini mungkin panitia bisa sediakan buku tulis ataupun pensil dan pulpen untuk dipegang dan dicatat. Karena apa yang saya sampaikan ini antum juga boleh menyampaikannya kepada yang lainnya. Jadi jangan cuma jiping alias ngaji kuping. Kedua, saya tidak ada niat dan maksud untuk menyindir, untuk menghantam kelompok manapun. Namun apa yang saya sampaikan ini semata-mata untuk watawasobil haqi watawasobil sabr itu saja. Karena bagaimanapun juga dialog dan diskusi adalah bagian dari agama. Dan kami insya Allah tidak pernah tidak mau diajak berdiskusi dengan siapapun. Jadi kalau mau berdiskusi ya ahlan wa sahlan. Kita bangun tradisi akademis yang tidak serta-merta menyalahkan satu sama lain. Hadza wallahu a'lam. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.